menata tempat. Ini adalah materi kami berada di bulan kedua, memasuki bulan ketiga dari guru penggerak, dan salah satu yang wajib kita desiminasikan adalah budaya positif, di mana ini punyanya Bu Wari. Bu Wari itu adalah instruktur kami, salah satu instruktur kami di guru penggerak. Nanti Bapak Ibu bisa mengkopinya jika Bapak Ibu berkenan. Nah, budaya positif itu apa sih Bapak Ibu? Kaitannya dengan kita ketika kita mengajar di kelas dan kedudukan kita di sekolah. Budaya positif itu adalah bagaimana cara menanamkan kesadaran pada anak, pada peserta didik untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri sebagai individu yang merdeka, yang bebas, tidak ada paksaan dari siapapun, dan sebagai individu yang jelas dia adalah individu yang merdeka, bertanggung jawab atas segala apa yang dia lakukan dan memahami konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu, ini hanya sekedar sharing, bukan berarti kami lebih pintar. Mari kita mengaca pada diri kita masing-masing, bahwa tugas kita sebagai guru itu adalah diibaratkan sebagai petani, Bapak Ibu. Jadi kalau ada teori bahwa anak itu dilahirkan seperti kertas putih, itu ternyata tidak, Bapak Ibu. Jadi anak itu lahir sudah dengan bakat mereka, bakat samar-samar yang ada ketika lahir itu sudah ada, bukan kertas putih, bukan putih polos. Dan tugas kita sebagai orang tua dan sebagai pendidik itu adalah menebalkan garis kodrat, namanya garis kodrat yang sudah dibawa oleh anak sejak lahir, sehingga teori tabula rasa itu terpatahkan oleh budaya positif atau ekosistem positif. Dan menurut Pak Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan kita sebagai guru itu ibarat petani, Bapak Ibu. Jadi petani itu dikatakan sukses, dikatakan berhasil jika dia mampu menanam bibit yang tidak begitu bagus sekalipun menjadi tanaman yang subur, tanaman yang sehat, dan menghasilkan panen yang melimpah ruah. Jadi nek bibitnya apik ditandur, panennya apik, itu sudah wajar Bapak Ibu, sudah seharusnya seperti itu. Tapi sebagai guru kita tidak seperti itu, karena sebagai guru kita tidak boleh memilih bibit. Artinya kita tidak boleh memilih peserta didik. Anak yang seperti apapun harus kita terima sebagai murid kita, sehingga kita tidak boleh menjudge murid kita sebagai anak yang pintar dan anak yang bodoh. Semuanya pintar dengan keunikan mereka masing-masing. Jadi kalau saya memberikan semangat ke anak-anak saya di kelas, saya begini. Nak, kalian pernah ke toko HP? Pernah, Bu. Kalian mau beli HP baru? Pernah? Pernah, Bu. Seharga berapa? Ada yang ngomong 500.000, Bu. Ada yang ngomong 2,5 juta, yang kayak keluarga sultan itu ada ngomong 5 juta dan sebagainya. Dengan bangganya mereka mengatakan, oh 5 juta, Bu, dan sebagainya dan seterusnya. Terus saya tanya, HP-mu seharga itu baru semua ya, Cak? Baru, Bu. Terus yang membedakan apa? Speknya. Speknya artinya apa? Memorinya, kecepatannya, dan seterusnya. Kemudian saya tanya lagi, kalau HP-mu yang seharga 500.000 itu disamakan speknya dengan HP yang seharga 5 juta, bisa nggak? Ya meledos, Bu, jebol, nggak bisa. Mereka bilang seperti itu. Kemudian saya berkata, itulah kalian. Kalian lahir itu dengan spek masing-masing. Dari mana spek? Dari pabriknya. Pabrikmu siapa? Allah. Kamu bisa nggak mengganti spekmu dengan spek yang lain? Nggak bisa. Terus yang bisa kamu lakukan dengan HP-mu itu apa? Yang memaksimalkan fungsinya dulu. Ya, itulah kalian. Maksimalkan fungsi kalian, maksimalkan kemampuan kalian.
karena semua anak pintar di sisi masing-masing. Saya berikan contoh lagi, lihat Bapak Ibu gurumu, kamu diajar apa saja? Dari matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris, biasanya. Kamu lihat Bu Enda enggak? Saya ngasih sekarang. Lihat Bu Enda pintar banget ya bahasa Inggris. Iya Bu, tapi Bu Enda nggak bisa matematika nah. Matematika saya nggak pernah bisa, saya matematika selalu dapat 3, 4, 7 itu ke semuanya wayangan tolong ini baru 7. Dan itu hampir tidak pernah saya dapatkan hanya sekali atau 2 kali. Selebihnya di bawah 5. Tapi apakah saya sekarang tidak bisa hidup layak? Bisa. Apakah saya tidak bisa punya rumah, punya pekerjaan dan sebagainya? Punya. Artinya apa? Kamu tidak harus pintar apapun segalanya, kamu tidak harus menguasai segalanya untuk menjadi orang sukses. Jadi pilih satu. Gurumu kimia dapat bahasa Inggris, nyuruh karo iso, saya bilang begitu. Jadi anak itu lahir dengan kodratnya masing-masing nak. Jadi tidak ada anak bodoh. Yang ada hanya anak pintar dan anak yang belum ngerti. Walaupun kalian berusaha ngerti, tapi gak ngerti juga, yuk itu batas kemampuan kalian, maksimalnya dirimu ya sekian itu. Maka syukuri, maksimalkan yang bisa dimaksimalkan dan pertahankan apa yang kalian memang gak bisa, itu ya saisomu lah, do your best gitu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi kita harus bisa menjadi petani yang bisa memelihara tanaman, memberi pupuknya bisa cinta, kasih sayang, penghargaan. Penghargaan itu penting Bapak Ibu untuk anak-anak. Penghargaan bisa hanya tutang poyu, senyuman, disebut nama itu anak sudah senangnya setengah mati Bapak Ibu. Itu terbukti ketika saya PKP ya yang kita membagikan angket ke anak itu Pak Bro ya, yang setiap tahun itu penilaian dari teman sejawat untuk membuat bahan SKP itu kami di sini kami benar-benar tidak by design. Jadi supervisor kami kejam sekali, itu diberikan ke anak, terus diberikan kita di kelas yang mana kita tidak boleh pilih anaknya, diberikan mereka, anak disuruh ngisi. Lalu ternyata anak mengatakan, saya senang ketika guru mengambil nama saya, guru menghargai kami sebagai anak-anak yang berbeda. Dan itu membuat saya menangis, membuat mereka menilai saya seperti itu. Meskipun ada yang menilai saya sempurna 100, ada yang menilai saya cuma 67. Saya tidak pernah dipanggil nama sama Bu Enda, karena saya manusia. Jadi biasanya guru itu setiap kali yang paling nakal, yang paling pintar, yang troublemaker kayak gitu. Jadi yang biasa-biasa nggak pernah kita ingat. Kayaknya terlalu sulit, terutama bagi saya. Jadi pupuknya cinta, kasih sayang, air yang cukup, membasmi ulangnya kenakalan-kenakalan, termasuk anak-anak yang tidak bertanggung jawab. Mereka tidak bertanggung jawab bukan berarti mereka berniat untuk tidak bertanggung jawab menjadi anak-anak yang seperti itu, menjadi anak pengecut. Saya yakin tidak. Tetapi mereka belum tahu bagaimana cara bertanggung jawab. Maka tugas kita sebagai guru adalah mendidik mereka untuk belajar bertanggung jawab. Nah, tugas siapa? Monggo Bapak Ibu. Saya bisa memberikan dia bonus nilai, tapi jika dia tidak mau bonus nilai, bagaimana saya bisa membuat dia mempelajari itu? Berhubungan Bu, kirim sekolah, skors, panggilan-tanya. Pertanyaan saya tetap sama, jika saya melakukan itu semua dan dia tidak mau menyerap informasi yang saya berikan, bisakah saya membuat dia mempelajarinya? Kita sharing bersama. Menurut Bapak Ibu seperti apa? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Adakah yang punya ide? Kita sharing di sini. Makanya apa ide itu dari guru tenanan korong. Semakin saya ikut guru penggerak itu semakin kami malu pada diri sendiri ternyata. Kayak selama ini tuh benar-benar jadi guru yang diidamkan murid.
kita selama ini belum memanusiakan murid Bapak Ibu. Terbukti dengan apa? Temos buat berapa? Biji berapa? Itu tidak memanusiakan murid loh. Ayo kumpulkan tugasnya paling lambat tanggal sekian. Kalau enggak, kamu nggak kasih nilai atau kamu tak hukum dengan hitungan berapa persen tanpa kesepakatan mereka. Tanpa sadar kita melakukan itu Bapak Ibu, terutama saya. Saya nangis Bapak Ibu ketika diajar ini. Ya Allah, saya dolim murid-murid saya. Terus kalau memberikan tugas bagaimana? Kita tanyakan ke mereka, kalian mau ini dikumpulkan kapan Jan? Jam berapa? Terus naik telat konsekuensinya, bukan hukumannya, konsekuensinya apa? Mereka yang menentukan Bapak Ibu. Dan itu saya coba di kelas, hasilnya Bapak Ibu 100% mengumpulkan on time. Beda dengan ayo kumpulkan besok jam sekian, gak nilaimu, dengan ancaman kita. Kita merasa kita superior, kita mengancam mereka dengan kekuasaan kita tanpa kita sadari itu. Namanya nek menurut diajar di Mandor tidak memanusiakan manusia, karena siswa itu juga manusia, punya hobi, punya rasa. Mungkin ada satu atau dua yang ingin sharing. Tugas siapa? Mbak Dewi. Pak Bro. Selamat waktu yang diberikan kepada saya. Di sini tadi sebetulnya pemerintah mempersilahkan untuk sharing-sharing. Kebetulan kaitannya ini dengan guru penggerak, maksud saya program sekolah penggerak ini. Tetapi saya tidak mendengarkan seksama dari perintah ini, karena kita di program sekolah yang sama. Akhirnya saya juga punya angan seperti yang Bu Endang katakan, kalau kita itu ini nanti juga mungkin berguna bagi yang melaksanakan dalam penanganan terhadap siswa. Akhirnya siswa itu seperti yang dialami Bu Endang, jadi sulit bagaimana kita untuk menekan siswa. Jangan menekan, istilahnya yang sudah menjadi kewajiban siswa saja sulit dilakukan oleh mereka. Jadi sehingga kita harus pandai-pandai mensikapi, menyiasati ya, yang mengacu kepada program sekolah penggerak, bahwa kita itu seakan-akan menghambat kepada siswa. Maunya siswa kita harus turuti. Inilah yang kita perlukan, kepiawaian seorang guru pada sekolah penggerak, bagaimana membuat siswa itu tidak merasa disuruh, tetapi dia sudah mempunyai tanggung jawab sendiri. Mungkin di sini nanti kalau Bapak Ibu sudah menerapkan itu, akan timbul juga perasaan atau hal yang sedikit tidak setuju dari kita sendiri, termasuk saya sudah melaksanakan ini. Timbul akhirnya, kalau kita itu selamanya atau tidak selamanya yang namanya tanda kutip menghamba kepada siswa, itu kadang masih ada sisi negatifnya. Satu contohnya, anak sepertinya semakin merasa dimanja, ujung-ujungnya ya moga nggak terjadi ya, sepertinya ingkrak-ingkrak, kurang ajar dan lain-lain, karena merasa dia diladeni, dilayani dengan apa maunya dia. Di sini yang sulit bagi seorang pendidik, bagaimana mengajar, mendidik yang siswa itu merasa tidak ditekan, tidak merasa tidak disuruh, seperti yang tadi pertanyaan itu kan juga sulit. Pertanyaan itu sulit karena masing-masing siswa juga kualitasnya apa kan beda ya.
Jadi itu juga bukan yang sulit kan. Ya, itu nanti akan timbul kepada semua guru penggerak. Nah, ini yang saya sharingkan di sini. Intinya dari awal tadi adalah sepertinya yang namanya itu program pemerintah ya. Apa itu kurikulum 13, bahkan yang mulai kita sekolah zaman itu 75 ya, sampai sekarang kan pasti ada nih kan ya. Kurikulum yang terakhir, kurikulum paradigma baru atau kurikulum 22 atau kurikulum prototipe ya, itu namanya aneh-aneh itu tetap ternyata ya tadi. Kalau ini yang saya rasakan benar bahwa menggambar 100% menggambar siswa itu loh ya, saya tidak setuju gitu. Saya di sana sebagai kesiswaan juga, waduh, ya ini kan terus saya terapkan kepada bagaimana mendidik anak. Itu tadi yang saya khawatirkan, anak itu sudah tahu ya bahwa sekolah pendidikan itu berpihak pada siswa menggambar siswa. Kalau anak paham, justru anak itu akan naik pitam di kira-kira itu tadi yang saya. Sebenarnya guru paling gampang kami tuh maksud saya. Mari bareng-bareng siapa punya ide di forum inilah tempat yang tepat. Oh, pada akhirnya nanti mungkin panjenengan semua akan jadi guru di sekolah penggerak gitu. Jadi sudah saatnya menjemput mengantisipasi sebelum terjadi hal itu. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan dan ingin saya sampaikan sejak dulu. Saya tunggu dulu pertemuan ini. Gitu. Terima kasih banyak, tepat sekali menyuruh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ismail. Mungkin ada satu lagi yang ingin sharing. Diri dong. Stand up please. Dalam Banget dengan kata-kata intra-intra. Susah itu bahasa Indonesianya ya. ya kemetak gitu ya. Jadi mungkin itu memang efek yang sangat potensial muncul ya. Tapi boleh saya cerita dulu ya di tempat saya ya, sekolah saya itu sekolah swasta. Yang mana di situ kadang-kadang mungkin 50% ya menjadi sekolah yang kayak konflik center begitu. Jadi orang tua yang sudah mentok mau ini dibrukin di pondok gitu. Jadi kayak bengkel anak begitu. Nah di sekolah kami itu ada program namanya APP-APN. Setiap anak melakukan kesalahan itu dapat poin negatif. Terus akan ditebus dengan APN, angka poin APP, angka poin positif. Nah, untuk yang intra-intra tadi, ini salah satunya diberlakukan, namanya itu kaidah kepondokan. Dia akan kena angka poin negatif. Intra-intranya itu misalnya bolos, nggak sekolah itu dapat poin. Dan kita memang dihitung 1 jam pelajaran negatifnya 1, 2 jam itu ada aturannya di kaidah kepondokan. Nah, kemudian APP ini bisa ditebus dengan apa? Ada kegiatan akademik, ada kegiatan non-akademik. Jadi itu ada formnya. Jadi kadang cuma sekedar ditulis pelajaran pada hari itu sudah ada nilainya. Yang memberi nilai wali kelasnya. Sementara bagaimana keberlangsungan belajar mengajar di kelas? Dari dulu sebelum Mas Nafi ngomong sekolah menjadi penggerak, di Komosel itu ada yang bisa debat, yomi telu itu tolong. Sehingga mungkin dia juga nggak bisa pidato itu gitu ya. Dan kita memfasilitasi anak-anak yang punya potensi. Yang enggak, ya tidak sama sekali. Tapi jangan salah, nanti dia juga ada hal yang dia bisa handalkan di sana. Banyak karena kami memang 24 jam aktivitasnya itu di ada schedule-nya seperti itu. Tapi juga masih banyak hal-hal yang kita temui anak-anak yang susah ditertibkan. Kita sudah ngalah dengan APP, APN dia sampai muncul 1000. Kalau 1000 dia harus sudah dikasih surat untuk mutasi. Jadi kalau sehari itu APN dia bisa ngumpulnya 30 itu sampai 1000. Berarti dia sudah banyak melakukan ketidakdisiplinan. Dan memang masalah ketidakdisiplinan ini menjadi masalah yang sangat serius. Kalau cuma sekedar speknya apa dan apa, oke lah, tak doli, kamu beli, saya jual kan gitu. Jadi kalau misalnya dia sukanya apa ya sudah.
kita ladeni itu. Tapi kalau sudah dia nggak masuk, besok nggak masuk lagi, bangkok di asrama, kita panggil. Jadi setiap ganti pelajaran itu guru absen. Siapa yang nggak hadir ini nanti wali kamar ngopiak-ngopiak di asrama. Seperti itu masalah kami. Jadi kalau misalnya sebagai guru penggerak seperti itu, kalaupun itu sudah kita lakukan, masih tetap ada masalah-masalah yang tidak segampang konsep yang diluncurkan. Jadi intinya modalnya guru itu ya wis petani yang sabar. Sehebat apapun pembasmi hama, sehebat apapun kita mengolah tanah, tetap pamungkasnya ya sabar, harus dibalik ini gitu loh, dengan segala cetakan dan kodratnya. Yang penting kita sudah melakukan hal yang maksimal dan setidaknya sudah, misalnya ini bibit yang mati, setidaknya ibrit-ibrit ya wis lah, setidaknya tidak nulari penyakit yang lainnya walaupun nggak ini gitu ya. Jadi di sana tuh ada yang sangat pintar sekali yang diharapkan dia bisa menjadikan istilahnya ragi, menjadi ragi lingkungannya itu ada. Jadi kadang kalau wali murid itu tidak sadar, anakku selalu pintar, tak salah dengan ini mau seorang nggak pintar gitu. Tapi ada hal yang dia lakukan yang memberikan pengaruh di teman-temannya untuk kebaikan seperti itu. Tapi ini secara prestasi akademik ya sudah, mungkin hanya majunya nggak seberapa kencang. Padahal misalnya dia ditaruh di sekolah yang favorit akademiknya dia bisa kencang. Jadi ada yang hafal Al-Quran, ada yang masih belajar Iqra. Seperti itu heterogenitas sebenarnya itu seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang berada di sekolah negeri, yang kamu udah kenyang gitu ya untuk panggil nama, untuk sudah itu hari kita untuk 24 jam gitu apa kan kemudian kami nggak ada masalah, masih tetap ada ya SMK, nggak sholat subuh, nggak sekolah, absen pirang-pirang, dilosor di masjid, dilosor di perpus, selalu ada. Bagi saya resepnya apa ya wis itu sabar, itu kayak guru gitu. Begitu Bu Endah dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih sharingnya Bu Dewi. Mungkin Bu Nurul bisa menanggapi, monggo. Ternyata Dewi suaranya enak kenal. Aku sampai ngantuk. Bapak Ibu, memang ini sebenarnya budaya positif atau apapun itu sebenarnya sudah melakukan kita Bapak Ibu. Yang di sini tadi Pak Ismail mengatakan kita menghamba pada sesuatu, kita dulu di awal-awal sekolah pembela itu juga tidak terima dengan istilah tersebut. Kalau anak-anak tahu istilah menghamba dengan siswa, guruku ki hambaku, berarti aku berhak memberi tanah. Itu kemarin waktu di kita ada Zoom untuk guru penggerak ini, itu sudah diluruskan Bapak Ibu. Jadi bukan kita menghamba pada siswa, tapi menciptakan sebuah pembelajaran yang berpihak pada anak. Intinya kita harus bisa peduli, termasuk sabar tadi menghadapi apapun itu kondisi murid kita. Nah, di sini yang perlu kita pecahkan bersama, bagaimana tuh cara-cara kita menghadapi itu seperti apa. Monggo nanti memang masalah di setiap sekolah hampir semuanya sama. Anak bolos tak ikut pelajaran, terus kemudian kalau masalahnya anak sekolah SMA, MBA, married by accident, hamil menghamili, seperti itu kalau kita kita membutuhkan seperti yang dikatakan oleh Bu Dewi, bahwa banyak dari kita itu yang masih berpatokan pada angka-angka yang ada di rapor itu sebagai bukti prestasi dari anak. Dan ini sebenarnya yang paling tipis Bapak Ibu. Jadi yang utama itu adalah sikap karakternya. Makanya dalam sekolah pembela itu ada profil pelajar Pancasila itu yang dikembangkan. Jadi sama seperti yang diungkapkan Bu Inang, bahwa anak-anak tidak memiliki kemampuan yang sama, sehingga kita sebagai guru, saya sendiri sekarang sudah agak ini menurunkan standar untuk pembelajaran. Jadi wes kamu you cannot speak English, you cannot master English, it's okay.
itu sesuatu important, gak penting awak merapi orang ditakoki bahasa Inggris itu enggak. Tapi sikapnya paling gak gak iso tapi awakmu tunjukkan bahwa kamu ini bisa. Itu yang coba saya tekankan ke anak-anak bapak. Jadi orang ditakoki kok. Itu yang penting itu anak punya sikap itu, dan ini kita perlu juga mengkomunikasikan dengan orang tua dan teman-teman guru. Jadi yang penting kalau menurut saya pribadi, mungkin kita harus bisa satu visi, satu kata dalam satu sekolah itu. Paling tidak dalam satu mapel, kita di sekolah kan ada MPP mapel gitu. Dan itu kita buat kesepakatan dengan teman-teman. Terus di dalam kelas, tadi seperti yang diatur Prabu bilang, mengganti hukuman dengan konsekuensi. Yang paling penting itu anak-anak sadar, dan cara menumbuhkan kesadaran ini loh Bapak Ibu yang susah. Apalagi kita terbatas waktu kita di sekolahan, kita sebagai guru mapel paling 1 minggu hanya ketemu 1 kali, itu pun 2 jam 30 menit. Nah ini kalau satu sekolah ini tidak kompak, ya susah, kita kenceng. Ini ada guru lain yang berat. Ini Bapak Ibu, tapi kalau kita misalnya dalam lingkungan pondok seperti budaya itu semua kompak, itu insya Allah anak-anak bagus. Gak pinter, gak pokok, yang penting karakternya bagus. Karena kita di Indonesia ini krisis untuk moralitas. Banyaknya terjadinya penyalahgunaan, penyelewengan itu ya karena moral. Nah inilah yang mau kita kembangkan. Seperti dalam kurikulum 2006 kemarin, urutan pertama itu adalah kognisi, nilai-nilai kognitif, kemudian psikomotor, baru afektif. Itu kurikulum 2006. Kurikulum 2013 itu sudah sikapnya dulu. Di rapor 2013 kan sikap, baru pengetahuan, baru keterampilan. Jadi sudah bergeser arahnya. Dan di kurikulum sekolah penggerak ini pun yang diutamakan adalah sikap, pembenahan sikap. Jadi itu Bapak Ibu, nanti kita dalam pembelajaran di kelas, again ini kepala sekolah saya ini menyampaikan, itu kita nggak usah terpatok pada materi. Materiku ada berapa kado semester ini harus selesai semua, enggak. Karena apa? Anak tempat Ini mungkin beda nih kalau di sekolah favorit, sekolah sisanya SMA 2, SMA 1, SMA 2, sama SMA 3. Materi penting karena sebagian besar siswanya adalah melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Tapi kalau seperti saya di sekolah-sekolah pinggiran ini agak tanggal apa sih? pinggir sawah. Itu agak mudah. Jadi anak kami itu yang melanjutkan sekitar 50%, 40-50% yang itu perguruan tinggi. Yang lain dia tidak melanjutkan. Nah ini lebih mudah untuk mengarahkan dia lebih ke kan hari ini ya Bu. Nanti lah ya. Semoga dalam FDMP ini kita bisa menemukan solusi. Maksudnya hari ini Tempatnya tempatnya kita di saling setting Bapak Ibu, jadi kita benar-benar FDMP ini kita bisa. tempat di sini ya. SMA 3. Ya berarti kita Oke, terima kasih Bapak Ibu. Memang banyak sekolah seperti banyak rumah tangga, masing-masing problemnya berbeda. Nggak akan sama rumah tangga satu dengan rumah tangga yang lain. Meskipun mungkin penghasilannya sama, anggota keluarganya sama, mentunya tiap hari sama, tapi problemnya pasti berbeda. Seperti saya tertarik dengan Pak Ismail, ungkapan dari Ki Hajar Dewantara yang menghamba pada siswanya. Pak Sukmiti ngendikan tiba pada siswa, karena kita ngomong benar jadi keset kayaknya, gitu. Tapi dan itu diprotes oleh banyak organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan kayaknya, dari istilah menghamba kepada siswa. Bapak Ibu, mari kita menyikapi itu secara positif. Jadi untuk ya benar, kita harus menghargai siswa sebagai individu yang merdeka, individu yang berhak menentukan dirinya sendiri dan seterusnya dan sebagainya. Kemudian anak harus mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan minat bakat mereka masing-masing. Dan itu sangat sulit karena kita sekolahnya adalah kelas klasika besar 36 sampai 40, sing 20 itu benek. Harusnya kita kan 20 bro. Nah, bagaimana cara kita men-trigger anak supaya tetap kita menggambar, tapi anak juga tahu diri. Nah ini
pengalaman saya Bapak Ibu sudah saya terapkan di kelas-kelas saya, dan mungkin Bapak Ibu juga sudah menerapkan ini, tapi Bapak Ibu tidak sadar sudah menerapkan ini. Kita membuat Bapak Ibu kesepakatan kelas. Jadi apa yang anak boleh lakukan, apa yang anak tidak boleh lakukan, dan apa konsekuensinya. Konsekuensi bukan hukuman, beda dengan peraturan. Jadi di awal saya mengatakan kita punya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang diyakini bersama bahwa itu benar, itu harus dilakukan, dan itu tidak boleh dilakukan. Jadi ketika saya masuk pertama, seperti classroom agreement kayak gitu, anak saya beri kertas, saya suruh menandakan, ada videonya sebenarnya tapi belum saya edit. Apa yang boleh kamu lakukan di luar sana, kemudian kita bikin sidang. Ada yang menulis boleh tidur di kelas, gitu. Apa yang boleh dilakukan? Ada yang menulis boleh tidur di kelas, boleh merokok. Ya, sini boleh macam-macam, dan kita harus rodol, kita nggak boleh marah, benar nggak boleh marah. Jadi terus, ayo bagaimana dengan yang boleh tidur di kelas? Otomatis yang anak-anak yang lainnya akan bereaksi, nggak boleh bu, itu nggak sopan. Siapa yang setuju? Ya ada yang setuju, ada 5. Saya tidak setuju seperti itu. Oke, berarti tidak disetujui ya, minggir. Itu bukan menjadi kesepakatan kita. Dan seterusnya merokok juga ada bapak ibu yang bilang begitu di SMA atau dulu ini SMA 3. Katanya SMA rodok favorit. Tapi ada seperti itu. Ya. Kemudian boleh ke kamar mandi berapa? 30 menit. Nah, maka kan pasti ada. Itu yang dibilang Pak Ismail ikra itu tadi. 30 menit. Ada sebenarnya temannya beraksi, kok 20 menit sampai mak poe di kono gitu. Gimana itu temannya sendiri? Jadi kesepakatan kelas. Apa yang tidak boleh dilakukan? Guru nggak boleh marah. Oke, dia kalau guru nggak boleh marah, kamu juga nggak boleh marah. Saling menghargai dan sebagainya. Kemudian saya tempelkan di kertas, di tiket seperti itu. Kemudian terakhir ada konsekuensinya. Kalau peraturan yang menerapkan itu satu pihak dan kalian wajib mengikutinya. Dan jika kalian melanggar, maka kalian akan mendapatkan hukuman. Tapi jika kesempatan kelas, kalian konsekuensi yang harus kalian lalui. Saya bilang begitu. Konsekuensinya apa? Di situ juga masalah lagi. Istighfar 100 kali. Ada yang bilang seperti itu. Ngepel kamar mandi sambil istighfar 1000 kali. Ya enak bu, saya menunggui ada. Terus menulis kata maaf berapa kali di buku, dan saya komentar saya, lah kok nyimut, saya bilang begitu. Terus mereka tidak menyetujui itu, yang disetujui akhirnya harus minta maaf, apapun kesalahannya, mereka harus berdiri di depan kelas, minta maaf pada seluruh anggota kelas. Itu disepakati, sudah mereka saya suruh tanda tangan semuanya, tempel. Itu berlaku selama 1 semester. Itu Pak, mungkin untuk mencegah anak kadang-kadang kurang gigo, seperti itu. Jadi kita sedikit-sedikit karena anak itu juga seperti kita biasanya MBMB pinyumua manis rujak manis sopo moro-moro kok nyambut gawe sedino ding. Itu juga nggak bisa kan? Kita butuh proses untuk melaluinya kayak gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada restitusi keyakinan kelas, nanti ada sertifikat restitusi. Karena materinya ini banyak, saya ambil cuplikan. Kita sepakat nanti jam 10.30 kita ganti materi. Nah, ini posisi kontrol Bapak Ibu, posisi kontrol yang kita terapkan untuk menerapkan budaya positif siswa. Sekilas saja, kita sebagai guru itu mempunyai 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Sadar atau tidak sadar, dengan akui atau tidak, penjenengan pernah melakukan ini semua. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Ini yang sangat sering kita lakukan. Negara PR apa konsekuensinya? Apa hukumannya? Kan gitu. Bijimu dikurangi separuh dan seterusnya dan sebagainya. Kita sering melakukan itu Bapak Ibu. Terus ada membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah kita sering melakukan juga. Ciri-ciri membuat rasa bersalah itu kita bicaranya dengan nada lembut sekali, tetapi membuat anak tidak bisa berkata-kata dan merasa dia adalah seorang pendosa yang tidak terampuni sepanjang hidupnya. Ada guru yang punya keahlian seperti itu, ada. Kita punya keahlian seperti itu. Ada yang posisi kontrol menempatkan dirinya sebagai teman. Awakmu kok bolak-balik bolosnya, aku tuh jadi cerita loh. Ada apa kira-kira? Rahasiamu terjamin kok. Ayo,
kamu pengennya seperti apa, di rumah ada apa, saya bisa bantu apa, gitu. Itu posisi sebagai teman. Kita juga pernah melakukannya Bapak Ibu, cuman prosentasenya yang berbeda. Sebagai pemantau, nah ciri pemantau biasanya dia menghukum berdasarkan data dan fakta. Di catatan saya, kamu bolos sekian kali. Di catatan saya, bijimu sakmene, itu pemantau. Kemudian menanyakan aturannya apa, hukumanmu apa, kayak gitu. Dia menanyakan ulang. Kemudian yang ini, yang pernah kita lakukan lebih jarang sebagai manajer. Sebagai manajer itu kita mengecek kesepakatan yang sudah pernah kita buat bersama, terus konsekuensinya nek awakmu salah piye, terus kira-kira nek awakmu duwe masalah ngono. Jadi anak kita direct untuk membuat proposal penyelesaian masalahnya sendiri. Jadi kita dilarang untuk memberikan solusi sebelum anak berpikir, Bapak Ibu. Jadi misalkan, Waalaikumsalam, welcome Bu Eni. Mohon maaf, ada di sini. Coba kosong Bu Eni. Sebagai manajer itu biasanya Bapak Kepala Sekolah yang punya keahlian seperti itu, tapi bukan tidak mungkin kita melakukan itu. Jadi anak, kamu sering terlambat. Kenapa? Bu, rumah saya jauh, saya kalau pagi saya harus masak dulu dan sebagainya. Nah, ya kita tanya, kalau kamu selalu terlambat, apakah tidak berdampak? Kalau sering berdampak, terus adakah kemauanmu untuk mengubah kebiasaan? Dengan cara apa? Terus siapa yang akan membantumu? Itu ada metodenya loh Bapak Ibu, nanti bisa kita bagikan penjelasan. Jadi kemudian 5 posisi kontrol ini yang sebaiknya kita gunakan atau yang sebaiknya kita hindari adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Bapak Ibu mohon dihindari ini. Untuk membentuk budaya positif siswa, tolong Bapak Ibu menghindari untuk menjadi seorang penghukum dan seorang yang membuat rasa bersalah. Pak Zainul, peraturan kita depan kalau memang membutuhkan video karena kita sedang diseminasi untuk budaya positif. Dan yang bisa kita lakukan adalah sebagai teman, Bapak Ibu, sesekali sebagai teman, sesekali sebagai pemantau, dan lebih banyak sebagai manajer. Jadi anak kita ajak omong, ya baik Bapak Kepala Sekolah kalau membina kita, kan nggak ada teman sekolah yang tahu toh. Selalu ada di tempat tertutup, ngomong enak-enakan, ada solusi, keluar itu sudah tidak ada terjadi apa-apa. Jadi tidak ada yang pernah tahu apa yang terjadi di antara kita, di antara guru dan murid. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, monggo merefleksi ada posisi mana kita sekarang. Nah, untuk sedikit restitusi, nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, beda antara peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinannya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, peraturannya adalah diganggu dalam mengganggu orang lain. Tapi keyakinan kelas yang kita tanamkan ke anak adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi keyakinan itu apa yang kita yakini bersama sebagai sesuatu yang benar, apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang layak dilakukan dan tidak layak untuk dilakukan. Jadi peraturan itu bersifat lebih saklek, lebih memaksa, bahasanya kaku, sedangkan keyakinan kelas itu lebih mendidik anak untuk bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Karena Bapak Ibu, pada teori kontrol, anak-anak kita tidak bisa mengontrol orang lain tanpa orang tersebut mempersilahkan kita mengontrol mereka. Jadi yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Siapapun tidak bisa mengontrol diri kita, termasuk murid-murid. Murid-murid kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid, kecuali mereka mengizinkan kita untuk mengontrol mereka. Dengan cara apa? Sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ini segitiga institusi untuk menyelesaikan masalah, intinya bersama. Kemudian yang satu lagi Bapak Ibu, masih ada 12 menit, hukuman atas penghargaan.
Bapak Ibu sering ya memberikan penghargaan yang Bapak Ibu maksud itu adalah penghargaan, tetapi seperti pisau bermata dua. Yang satunya menjadi beri penghargaan, tapi yang pisau satunya lagi menunjang menjadi hukuman. Contohnya apa Bapak Ibu? Pemberian ranking, pemberian peringkat. Itu kan Bapak Ibu kita inginnya kita memberikan penghargaan bagi anak-anak yang mendapatkan peringkat 1, 2, 3. Kemudian kita umumkan. Halo, apa? Nah, bagi yang peringkat 1, 2, 3 itu merupakan penghargaan. Tapi Bapak Ibu kita harus ingat bahwa tidak semua siswa kita pandai. Anak kita unik seperti saya atur tadi. Bagi yang anak-anak merasa di bawah, mereka akan semakin merasa terhukum Bapak Ibu. Jadi pemberian peringkat itu tidak perlu. Seandainya perlu pun hanya bersifat personal, tidak secara klasikal. Kemudian ini kebiasaan saya dulu mengumumkan hasil ulangan. Saya dulu suka mengumumkan hasil ulangan. Si A dapat sekian, B dapat sekian gitu. Itu adalah ya maksudnya penghargaan, tapi kita sekaligus menghukum anak. Itu tidak diperbolehkan. Makanya ketika saya mendapat materi ini saya nangis Bapak Ibu. Saya sudah belasan tahun jadi guru, tapi saya ternyata belum bisa menjadi guru yang betul-betul guru. Saya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi mengikuti program ini, dan harapan saya teman-teman juga bisa mengikuti program ini di tahun selanjutnya tanpa harapan kita bisa menjadi kepala sekolah, kepala dinas, kepala apalah. Yang jelas kita ambil ilmunya. Betul ya Pak Zani? Kita dulu kan masuk itu belum ada Bapak Ibu ketika ayo guru penggerak nanti akan jadi seperti ini tidak ada. Di tengah perjalanan baru ada. Seperti saya ketika di kelas, mohon maaf bukan bermaksud pamer, saya hanya men-sharing apa yang saya dapatkan ketika saya berada di LP2KS Solo ketemu Profesor Nunu. Beliau senior saya yang pintar dari segi apapun. Ya, hukuman sekali. Jadi Bapak Ibu, ketika saya di LP2KS Bu Nunu, kepala LP2KS baru ngendikan bahwa guru penggerak itu diproyeksikan sebagai pemimpin pembelajaran dan pemimpin segala dalam tanda kutip. Jadi apapun posisi kepemimpinan yang ada itu mensyaratkan semuanya semuanya berasal dari alumni guru penggerak. Meskipun menjadi pemimpin bukan tujuan akhir kita kan mendidik. Tapi nasib orang siapa tahu Bapak Ibu. Saya ada di LP2KS juga karena nasib, bukan karena saya pintar, beruntung saya. Kalau saya sama Pak Zainul pintar-pintaran, Pak Zainul dosen, saya guru kok. Ada sisi lakinya juga. Seperti itu Bapak Ibu. Kita nggak tahu nasib membawa kita kemana, kita akan menjadi seperti apa. Kalau saya mengikuti guru penggerak untuk mendapatkan ilmu, dan ternyata saya ketangis luar biasa ilmunya. Setiap minggu, setiap bulan itu ilmunya luar biasa Bapak Ibu. Monggo nanti kita juga insya Allah jika Bapak Ibu berkenan, nanti Pak Jainul, Bu Nurul, saya, Bu Evi, sekali tentu juga penjenengan semua yang meskipun bukan guru penggerak, kita adalah guru penggerak di sekolah kita masing-masing. Apakah perlu kita sulit adalah mendiskriminasikan kepada teman? Tidak perlu. Lakukan yang terbaik di kelas kita. Maka anak-anak akan bercerita dengan sendirinya Bapak Ibu. Seperti kita kalau pergi di ruang guru itu loh, kelas kain ini. Anak-anak juga begitu, guru kain ini sama. Kita tuh jadi bahan rasanan anak-anak Bapak Ibu. Jadi menjadi rasanan, jadi rasanan saya sampai meskipun Nabi saja dirasa nyelek apalagi kita. Tapi setidaknya kita memberikan inspirasi, menjadi salah satu inspirator terbesar siswa. Meskipun tidak semua anak bisa seperti itu. Baik, nanti untuk ini selanjutnya selebihnya bisa di copy.
Monggo jika ada tanya jawab, ada 7 menit, atau jika tidak ada kita close. Masuk ke materi berikutnya. Pak Warno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah untuk materi yang kita jelaskan tadi, yang dijelaskan tadi diterima oleh teman-teman dan kita sempat mendapat. Oleh karena itu tidak usah kita menancapkan prestis di lektor, tapi cukup dimasukkan ke grup itu saja. Jadi nanti tiap teman-teman biar bisa membaca, dibuat bacaan lah untuk materi yang disampaikan oleh kita. Saya kira itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Warno. Karena memang kita ada di era digitalisasi, maka sejak tahun lalu kita sudah menghindari colok-mencolok Bapak Ibu, soalnya laptop kalau produk watuk gitu ya duitnya ya lumayan. Maka kita lebih pada Google Drive atau pada sharing di WhatsApp group karena kita punya itu. Terima kasih Pak Warno, usulannya diterima. Monggo yang lainnya. Mas Jenu ada tambahan mungkin yang belum saya sampaikan dan belum sampaikan. Oh ada lagi, masih Catherine. Oke. Untuk sekolah-sekolah yang melaksanakan sekolah muda itu kalau disimpulkan jadi intinya apa saja yang kita laksanakan siapa, jadi yang belum melaksanakan biar mudah memenangkannya. Ini mana sama mana? Baik, ide bagus. Lanjut. Meskipun banyak praktisi di Lanjut. sini, tapi di sini juga ada Ibu Bapak Kurikulum Sekolah Penggerak. Beliau lebih banyak perso, maka kita serahkan ke ahlinya, Bu Nurul Katuran. Sekolah yang bergerak. Sekolah yang bergerak. Karena proyek bergerak. Gambaranmu gimana? Jadi nanti ini untuk sekolah 5 sekolah yang ada di Nganjuk yang sekarang jadi sekolah penggerak itu sekolah penggerak tahap pertama. Kemudian ini ada pendaftaran sekolah penggerak tahap kedua itu ada SMA Rejoso sama SMA Pacet. Sudah pengumuman belum ini? Oh belum, masih seleksi kayaknya. Sudah seleksi tahap 2, belum tinggal pengumuman sepertinya ini. Kalau sekolah penggerak itu Bapak Ibu guru itu karena kepala sekolahnya ikut seleksi sekolah penggerak, jadi itu karena kepala sekolahnya. Terus nanti berarti kalau misalnya ini ada rotasi, terus kemudian Pak Sud itu dipindah ke Gunan misalnya, maka Gunan otomatis nanti akan melaksanakan sekolah penggerak. Iya, pengaruh dari kepala sekolah. Terus yang ditinggalkan bagaimana? Apakah selesai? Ya enggak, kita harus melanjutkan. Jadi seperti itu. Terus untuk sekolah penggerak ini sebenarnya kalau dari segi pembelajaran tidak ada perubahan, tidak ada perubahan yang signifikan dengan kurikulum 2013, tetap sama. Penitik beratan penilaiannya pun sama, lebih ke sikap, lebih ke karakter. Cuma di sini karakternya kalau dulu kan ada pendidikan karakter ya, PPK itu, sekarang diganti dengan profil pelajar Pancasila. Kalau dulu itu karakternya ada 18 karakter, tingkat 13. Kalau di kurikulum sekolah penggerak itu hanya ada 6 karakter. Ada Kreatif, gotong royong, bertakwa buat mana? itu satu. Gotong royong, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, penalar, benalar kritis, kreatif, sama satunya mandiri. mandiri. Gimana dulu? 6 itu, hanya 6 itu yang dikembangkan dan itu nanti dikembangkan dalam pembelajaran proyek. Jadi yang mungkin agak berbeda itu seperti ini Bapak Ibu. Kalau dulu pembelajarannya pada kurikulum 2013 itu los. Misalnya bahasa Inggris dulu itu 2 jam, matematika itu 4 jam, 4 jam. Terserah gurunya itu 4 jam itu mau dipakai kognitif semua, mau dipakai pengetahuan semua, monggo. Terus penilaiannya ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan penilaian
keterampilan. Nah, yang di kurikulum sekolah muda itu tujuannya menyatukan itu. Jadi nilainya hanya ada satu, kalau kita lihat nilainya hanya satu angka saja. Jadi keterampilan dan pengetahuan itu nanti dijadikan satu. Jadi nanti di rapot itu hanya ada satu angka, tidak ada KKM. Terus kemudian tidak ada KD, tidak ada KIKD, yang ada itu hanya CP. CP, capaian kompetensi, kemudian nanti ada ATP, capaian pembelajaran. Ya, capaian pembelajaran yang nanti diturunkan menjadi ATP. ATP itu hampir sama seperti silabus, silabus ya ATP. Jadi silabusnya itu diganti dengan ATP. Terus pembelajarannya itu materi yang kita ajarkan ada modulnya Bapak Ibu. Jadi nanti tidak ada RPP, yang ada itu adalah modul aja. Tapi jangan khawatir, itu kita bekali dengan ada ini. Sebenarnya dari Kemdikbud itu dia sudah punya aplikasi Merdeka Mengajar. Itu untuk sekolah penggerak. Untuk itu sudah ada materinya, ada modul, ada CP, insya Allah ada juga. Jenengan bisa download Bapak Ibu di Play Store. Jenengan cari Merdeka Mengajar. Nah, nanti di situ ada. Di HP saya ada. Nanti kalau jenengan mau coba lihat sekolah penggerak itu seperti apa, kalau KIKD sudah ada, CP seperti apa, jenengan lihat di Merdeka Mengajar itu. Silakan dengan download dulu aplikasinya. Itu Bapak Ibu. Terus kemudian nanti nggak usah khawatir, nanti akan ada pendampingan. Jadi kalau setelah kita masuk ke sekolah penggerak akan ada pendampingan, tapi perubahan kebijakan itu begitu cepatnya. Kita tidak tahu apakah nanti yang jelas ini adalah program prioritas dari Kemdikbud, dananya juga luar biasa dari sana Bapak Ibu. Keuntungan kami yang ikut sekolah penggerak tahap 1 kemarin itu kita dapat bos kinerja. Bos kinerja yang digunakan untuk membiayai IHT dan sebagainya. Jadi IHT itu teman-teman paling nggak bisa dapat konsumsi seperti itu, transport. Nah, seperti itu. Tapi nanti kalau berikutnya, tahap berikutnya kalau dia sudah menjadi prototipe, mungkin tidak sama. Tapi arahnya nanti sama Bapak Ibu. Jangan khawatir, untuk pembelajaran tetap sama. Yang agak berbeda lagi ini nanti dalam ini ada proyek, ada intra, ada ko. Dalam pembelajarannya ada itu. Proses pembelajaran ada intra. Jadi kalau dulu itu jam mengajarnya itu kan dibagi per minggu ya. Per minggu berapa JP lah. Di sekolah penggerak itu global. Jadi ini biasanya bagian yang kurikulum untuk menguraikan. Jadi 1 tahun itu ada berapa jam pelajaran untuk setiap mapelnya. Nah itu kalau menurut aturan sana itu boleh misalnya pada semester 1 ini jam pelajarannya bahasa Inggris butuh angka yang KKN. Nanti semester 2 lebih sedikit, tapi tetap kalau dijumlah hasilnya tetap sama itu. Tapi kita akan terbentur dengan yang namanya dapodik. Kalau seperti itu mesti gak cair dan sebagainya. Akhirnya biasanya kurikulum siasati. Kalau di sekolah saya siasati sebenarnya sama saja sih, dibagi pun sama. Cuman nanti di dalam itu harus ada ko, ada intra. Intra itu pembelajaran